Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Banyak yang sudah tahu saya, namun masih banyak juga yang belum siapa saya sebenarnya. Saya adalah saat ini saya adalah seorang dosen Fakultas Hukum di salah satu universitas Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah. Saya sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum dan memberikan materi di beberapa perguruan tinggi. Sebelumnya saya adalah seorang anggota Polri yang lahir pada tanggal 15 Maret 1970. Ketika masuk menjadi anggota Polri, saya masuk pada Bintara pada tahun 1990. Ketika itu saya ditempatkan di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya tamatan SD, SMP, dan SMA, S1, S2, dan S3. Alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan semua jenjang pendidikan hingga pendidikan formal yang terakhir. Kemudian saya di kepolisian, saya juga bisa menyelesaikan pendidikan bagi lulusan Bintara. Itu adalah pendidikan yang tertinggi yang tertinggi. Saya Bintara pada tahun 1990-1991. Kemudian saya melanjutkan sekolah dan diterima pada tahun 2005 untuk jenjang perwira. Kemudian pada tahun 2013-2014 saya menempuh pendidikan SESPIMA, Sekolah Pimpinan Pertama, untuk kategori pendidikan kepolisian. Setelah SESPIMA ada SESPIMEN, ada SESPIMTI, dan seterusnya. Saya sudah masuk pada SESPIMA, alhamdulillah. Berbagai tugas sudah saya jalani di tempat pendidikan polisi, di tempat pelatihan kepolisian. Saya banyak mengemban tugas di bidang reserse dan bela diri. Kan kebetulan juga saya menyandang dan 2 dari karate Lenkari. Kemudian penugasan saya sudah di berbagai macam daerah. Di antaranya ada Nrekang, ada Palopo, ada Pangkep, ada Makassar. Kemudian kalau di Jawa Semarang, Demak, Rembang, Grobogan. Jadi saya sudah bertugas di berbagai daerah dengan karakter daerah yang berbeda-beda. Saya dalam menjalankan tugas, selain dengan prinsip-prinsip yang saya selalu ingat, yaitu kerja keras, kerja tuntas, namun saya masih juga menggunakan perasaan dan hati nurani. Banyak hal yang saya lakukan dengan hati nurani. Kemudian pada prinsipnya saya dalam menjalankan tugas menggunakan loyalitas, prinsip loyalitas, totalitas, profesional, prosedural, dan proporsional. Namun terkadang kita juga banyak melawan arus, bahkan semacam profesional, prosedural. Namun semua itu dilakukan tidak ada maksud lain kecuali untuk keberhasilan tugas. Banyak keberhasilan tugas yang saya sudah jalani. Silakan saya ingin, mungkin sahabat-sahabat, teman-teman semua menyebutkan tugas apa saja. Banyak. Mulai dari penangkapan narkoba, pencurian, pembunuhan. Kalau pembunuhan begitu banyak pembunuhan, pemerkosaan, sampai tindak pidana korupsi, bahkan terakhir sampai proses tindak pidana pemilu di Polres di Polres. Ketika itu saya menjabat sebagai Satreskrim, dan sampai sekarang belum pernah ada
belum ada lagi kasus semacam itu yang ditangani di Polres tersebut ya. Hanya satu-satunya penanganan itu, dan itu dianggap sebagai prestasi yang saya dapatkan ya, sehingga saya bisa masuk sekolah di Sespima. Prestasi-prestasi lain banyak ya, saya tidak bisa hitung ya, prestasi yang saya peroleh yang dianggap sebagai prestasi oleh pimpinan-pimpinan saya. Bahkan saya ya kalau di secara resmi ya, saya pernah diberikan penghargaan oleh pimpinan saya ya, bahkan ditunjuk sebagai pimpinan tertinggi di Satuan Reserse Kriminal di Polrestabes Semarang. Walaupun hanya beberapa bulan, namun itu adalah suatu kepercayaan yang sangat luar biasa bagi saya. Untuk pelanggaran-pelanggaran, sebenarnya tidak ada pelanggaran yang saya lakukan, sehingga murni saya betul-betul tidak ada pelanggaran yang membuat nama Polri rusak, nama institusi rusak, nama pribadi rusak, tidak ada ya. Tidak ada pelanggaran apapun yang saya perbuat yang mengefek kepada kepolisian, tidak ada ya. Pelanggaran mungkin saya lakukan, mungkin ya tidak sengaja dan sebagainya, itu dianggap pelanggar, namun hukumannya hanya minta maaf. Jadi tidak ada yang hukuman yang berat ya bagi saya ya. Karena pada prinsipnya tadi saya dalam bertugas menggunakan prinsip-prinsip ya profesional, prosedural, dan tentu saja tetap mengedepankan hati nurani. Kalau yang namanya hati nurani ini tidak bisa diperoleh dari yang lain-lain kecuali dari dalam hati kita sendiri. Banyak hal yang kita sudah lakukan itu. Mungkin teman-teman saya mencatat ini semua. Nanti apabila ada yang di kolom komentar silahkan saja ya. Bahkan ada ya banyak sekali ya. Nanti beberapa tayangan juga kita ini. Kemudian setelah saya selesai menjalani pendidikan S3 Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2020, selanjutnya saya mengajukan dengan hormat permohonan untuk berhenti dari kepolisian ya, dengan secara hormat tentunya. Pada akhir tahun 2020 saya sudah ajukan, kemudian di pending ya, karena diajak komunikasi dengan pimpinan agar saya tidak mengajukan pensiun gitu ya, kira-kira ya. Karena di pending itulah sehingga saya bersikukuh untuk tetap bertahan mengajukan pensiun, sehingga dari permohonan di akhir tahun 2020, permohonan saya untuk pensiun di ACC pada awal tahun 2022 ya. Dari situlah saya alhamdulillah ya resmi pensiun. Kemudian pada tahun yang sama, di tahun 2022 saya diterima menjadi dosen tetap di Universitas Nahdlatul Ulama, menjadi dosen tetap Fakultas Hukum, sehingga saya memperoleh tunjangan dan juga memperoleh gaji serta memiliki nomor induk dosen nasional. Alhamdulillah. Itulah perjalanan saya, bahwa saat ini saya menjadi warga negara biasa, yaitu warga sipil yang bekerja sebagai seorang dosen Fakultas Hukum di salah satu universitas swasta di Jawa Tengah, dan juga memberikan materi ya, memberikan sebagai pembicara di beberapa kegiatan kemahasiswaan di berbagai tempat untuk memberikan pemaparan dengan isu-isu kekinian gitu ya. Nah, masalahnya kenapa mengundurkan diri sehingga menjadi dosen? Ya, kalau persoalan itu adalah persoalan hati ya,
hati. Tidak ada masalah ya, tidak ada masalah saya dengan kepolisian, tidak ada masalah. Saya sudah mengabdi kurang lebih ya tahun 1990 sampai dengan tahun 2022 ya, kalau dihitung secara global mungkin 32 tahun. Itu sudah tidak bisa diragukan lagi ya, loyalitas, totalitas dan integritas saya ya menjadi bagian daripada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya sendiri yakin bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia itu bagus ya, dari peraturannya bagus, dari petunjuk-petunjuknya, dari undang-undangnya, semuanya bagus. Semuanya melindungi, mengayomi, melayani, dan penegakan hukum semua diatur ya, diatur. Hanya kalau ada beberapa persoalan-persoalan itu internal daripada personilnya, maksudnya orang-orangnya, bukan dari institusinya. Kalau secara kelembagaan, kepolisian memiliki piranti lunak, piranti keras ya, yang luar biasa, undang-undangnya keras, di hukum disiplinnya keras, ya kan? Artinya semua tugas ya yang ada di dalam undang-undang itu adalah tugas sebagai calon penghuni surga. Namun di sisi lain ada oknum-oknum yang mungkin ya, karena kepribadiannya sehingga menjalankan tugas dengan seenaknya ya, kemudian tidak menggunakan hati nurani dan sebagainya. Namun itu hanya bagian kecil saja ya, bagian kecil saja. Setelah saya pensiun, ya, saya mengabdikan diri menjadi seorang dosen di Fakultas Hukum. Tentu saja saya banyak memberikan keilmuan di kolaborasi dengan praktek ya, karena saya ini juga sebagai seorang mantan penyidik yang tahu banyak tentang proses penyidikan ya, sehingga tidak begitu sulit untuk saya memberikan pembelajaran, pengetahuan, materi-materi tentang hukum di Fakultas Hukum yang tempat saya mengajar. Nah, kali ini saya mencoba ya, saya ingin menyuarakan suara rakyat, sehingga saya bergabunglah dengan satu partai yang menurut saya adalah partai nasionalis yang tentu saja akan menyuarakan kebenaran ya, menyuarakan kebenaran. Setelah saya menceritakan hal yang tadi, tentu saja teman-teman semua ya mengetahui bahwa saya bukanlah orang yang gila jabatan atau seorang yang gila uang ya, karena mungkin teman-teman tahu di depan saya sudah ceritakan bahwa jabatan yang sudah ada, tunjangan jabatan yang ada, bahkan gaji yang mungkin tiap tahun akan selalu naik, saya tinggalkan untuk mengabdikan diri menjadi seorang pendidik ya, seorang pendidik ya. Seorang pendidik itu bahasanya guru ya. Kalau guru itu pengabdian tanpa ada pengabdian tanpa ada balas jasa. Itu yang saya suka. Jadi saya sekarang tercatat sebagai seorang dosen, sehingga saya juga bekerjanya sama dengan guru-guru yang lain, yaitu bekerja tanpa tanda jasa. Dari dosen ini saya memperoleh gaji tentunya, jadi gaji, tunjangan dan struktural ya, struktural pembinaan ya. Namun demikian masih ada keinginan saya untuk mengabdi kepada masyarakat. Salah satu cara untuk mengabdi dengan masyarakat yaitu sebagai wakil daripada rakyat. Nah, bagaimana saya bisa ada keinginan ya untuk menjadi wakil rakyat? Begini, banyak hal yang sebenarnya tidak pas ya, tidak pas. Namun tidak ada yang menyuarakan. Tidak ada yang menyuarakan, sama sekali tidak ada yang menyuarakan. Saya adalah salah satu yang ingin menyuarakan suara rakyat yang benar-benar dari hati yang paling dalam. Apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh warga masyarakat tidak tersalurkan oleh wakil-wakilnya di DPR, ya, di DPR, DPRD, provinsi dan kabupaten. Nah, saya melihat itu semua,
Sehingga saya ingin menjadi bagian dari itu dan ingin menyuarakan suara rakyat. Tentu saja suara kebenaran. Bagaimana cara saya menyuarakan suara rakyat? Tentu saja ketika saya diberi mandat untuk menjadi wakil rakyat, sumpah saya adalah menyuarakan suara rakyat dari hati yang paling dalam. Karena begini, secara tidak langsung saya bukanlah orang yang gila jabatan. Kalau secara ekonomi, kesejahteraan, ya saya alhamdulillah sudah cukup. Anak saya 3, yang satu sudah dokter, yang satu sementara menempuh pendidikan S2 ilmu hukum, dan yang ketiga masih di SMP kelas 2. Secara materi, alhamdulillah saya cukup ya. Tidak akan saya mengejar materi-materi selain yang sudah diberikan kepada saya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya bukan seorang juragan dan saya tidak ingin menjadi seorang juragan. Saya hanya ingin menyuarakan suara rakyat untuk kebenaran dan kesejahteraan. Saat ini saya bergabung di Partai Gerindra, ya, pimpinan Bapak Prabowo Subianto. Ya, Bapak Prabowo Subianto adalah sosok karakter seorang pemimpin yang menurut Gus Dur adalah sosok pemimpin yang ikhlas untuk bangsa dan negara Indonesia. Saya ingin bergabung dan saya ingin mengabdikan diri kepada rakyat melalui Partai Gerindra. Hal-hal yang lain mungkin saya akan sampaikan pada kesempatan berikutnya. Hari ini cukup sampai di sini. Semoga teman-teman para pemirsa berkenan. Itu adalah dari saya. Siapa saya sebenarnya sudah saya utarakan. Bagaimana langkah-langkah berikutnya kita akan ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.